Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi, dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Alam kubur adalah fase pertama dari perjalanan panjang menuju akhirat. Di sana, setiap amal perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan. Bagi mereka yang berbuat dosa dan maksiat tanpa taubat, siksa kubur adalah salah satu balasan yang sangat mengerikan. Dalam Al-Quran dan hadis, ada berbagai jenis siksa kubur yang telah diperingatkan kepada kita. Mari kita pelajari bersama 7 jenis siksa kubur ini agar menjadi pengingat untuk selalu memperbaiki diri dan menjauhi maksiat. Yang pertama, dibukakan pintu neraka jahanam. Salah satu bentuk siksa kubur adalah dibukakannya pintu neraka jahanam kepada ahli kubur yang durhaka. Ini bukan sekedar ancaman visual, tetapi memberikan rasa takut dan panas yang luar biasa, seolah-olah api neraka itu akan menelannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian dibukakan baginya pintu neraka, lalu dikatakan, inilah tempatmu kelak. Maka ia pun melihat tempatnya itu dengan penuh penyesalan dan kesedihan. Hadis riwayat Ahmad. Nah, untuk beberapa contohnya, misalnya yang pertama ya, setiap kali ahli kubur ini melihat ke arah pintu neraka yang terbuka, ia merasakan panas yang menyengat dan ketakutan yang luar biasa. Terus untuk contoh yang kedua, pintu neraka yang terbuka tersebut menjadi sumber kepanikan dan kesedihan tanpa henti di dalam kuburnya. Untuk contoh ketiga, rasa takut yang mendalam seolah-olah api neraka akan segera menerkam menghantui setiap saat. Nah, sekarang mari kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu kuburannya menyempit. Jadi kuburan menyempit ini merupakan salah satu siksaan fisik yang sangat menyakitkan. Dikatakan bahwa kuburan akan menyempit hingga tulang-tulang rusuk orang yang disiksa itu saling bersimpangan, meremukan tubuhnya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kuburan itu akan menghimpit orang kafir sehingga tulang-tulang rusuknya saling bersimpangan. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat ke-14. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan dikatakan kepada mereka, maka rasakanlah azab ini karena kamu melupakan pertemuan dengan harimu ini. Nah, beberapa contohnya, yang pertama itu kuburan yang terus menyempit hingga tulang-tulang rusuk hancur dan saling bertumpuk. Untuk contoh kedua, rasa sakit yang tiada tara ketika dinding-dinding kubur menghimpit tubuh secara perlahan tapi pasti. Terus untuk contoh yang ketiga, setiap napas yang diambil oleh orang tersebut membawa rasa sakit yang luar biasa akibat himpitan kubur. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu ular yang melilit manusia di dalam kubur. Itu adalah simbol dari hukuman bagi mereka yang durhaka kepada Allah dan tidak mematuhi perintahnya. Ular ini akan menggigit dan menyakiti tanpa henti, menjadi salah satu bentuk siksa kubur yang sangat mengerikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ular akan diutus kepadanya di dalam kuburnya dengan membawa cambuk besi. Jika ia memukul manusia, ia akan berubah menjadi debu. Hadis riwayat Al-Hakim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat ke-12. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Nah, beberapa contohnya, yang pertama itu ular besar yang melilit tubuh, menggigit dan menyakiti tanpa henti. Terus untuk contoh kedua, setiap gigitan ular tersebut menyebabkan rasa sakit yang menyebar ke seluruh tubuh. Terus contoh yang ketiga, ular tersebut menjadi teman abadi di alam kubur, tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri. Nah, sekarang mari kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu di antara dua telinganya dipukul dengan gada besi. Siksa ini digambarkan sebagai pukulan dengan gada besi yang keras di antara dua telinga, yang menimbulkan rasa sakit luar biasa hingga menyebabkan tulang-tulang hancur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seandainya pukulan itu menimpa gunung, niscaya gunung itu akan menjadi debu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, beberapa contohnya, yang pertama, gada besi yang dipukulkan ke kepala sehingga menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Contoh yang kedua, tulang-tulang kepala yang hancur akibat pukulan tersebut, namun tidak berujung pada kematian. Contoh yang ketiga, setiap pukulan meninggalkan luka yang tidak bisa sembuh, hanya menambah penderitaan yang terus berulang. Nah, sekarang mari kita lanjut ke poin yang kelima, yaitu diberi alas dari api neraka. Nah, alas ini itu adalah hukuman bagi mereka yang durhaka. Api yang membakar dari bawah ini tidak hanya menyebabkan panas, tetapi juga rasa sakit yang membakar seluruh tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
diletakkan baginya alas dari api neraka, lalu ia dibakar dengannya sampai tubuhnya meleleh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, selain itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat ke-10. Maka ketahuilah bahwa mereka yang menolak ayat-ayat kami akan kami bakar dalam api neraka. Sekarang kita akan lanjut ke bagian contoh-contohnya. Yang pertama, tubuh yang terus-menerus terbakar oleh api yang berasal dari alas kubur. Contoh yang kedua, panas yang membakar kulit dan daging namun tidak menghilangkan kesadaran untuk merasakan sakit. Contoh yang ketiga, setiap kali alas api tersebut digantikan, rasa sakitnya semakin bertambah. Nah, sekarang mari kita lanjut ke poin yang keenam. Ruang kubur dipenuhi api sehingga sehari-hari hidup bergelimbangan di atas bara. Nah, hal ini adalah siksa bagi mereka yang lalai dalam hidupnya. Setiap hari mereka akan hidup di atas bara api yang menyala, tanpa ada tempat untuk beristirahat atau melarikan diri. Rasulullah SAW bersabda, dan kuburannya dipenuhi dengan api yang menyala-nyala. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Balad ayat ke-20. Mereka disiksa di dalam api yang sangat panas. Nah, sekarang mari kita lanjut ke bagian contohnya. Yang pertama, bara api yang menutupi seluruh permukaan kubur sehingga setiap langkah menyebabkan rasa sakit terbakar. Contoh yang kedua, tubuh yang terbakar setiap kali bergerak di atas bara, namun tetap hidup untuk merasakan siksaan tersebut. Contoh yang ketiga, asap dari bara api yang membuat napas menjadi sulit dan menambah penderitaan. Nah, sekarang mari kita lanjut ke poin yang ketujuh, yaitu ditemani wujud yang mengerikan. Wujud mengerikan ini merupakan perwujudan dari amal buruk seseorang. Ia menjadi teman yang menakutkan di dalam kubur, selalu hadir untuk menambah rasa takut dan rasa cemas. Rasulullah SAW juga bersabda, kemudian diutus kepadanya seseorang yang berwajah jelek, berpakaian jelek, dan berbau busuk yang berkata, "Aku adalah amal burukmu." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat ke-22. Dan bagi orang-orang yang zalim disediakan siksa yang sangat pedih. Nah, sekarang kita akan berikan contohnya. Yang pertama itu wujud mengerikan yang muncul setiap kali dalam kegelapan kubur, menambah rasa takut. Contoh kedua, suara-suara menakutkan yang selalu berbisik dan menakuti, membuat tidur menjadi tidak mungkin. Contoh yang ketiga, setiap kali wujud tersebut mendekat, rasa cemas dan panik menguasai seluruh tubuh tanpa ada tempat untuk bersembunyi. Nah, sahabat muslim, pengetahuan tentang siksa kubur ini seharusnya menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu memperbaiki diri, meningkatkan amal soleh dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Siksa kubur adalah nyata dan telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta Rasulullah SAW. Mari kita jadikan hidup ini sebagai kesempatan untuk bertaubat dan memperbanyak amal kebajikan agar kita terhindar dari siksa yang mengerikan di alam kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan memberikan kita tempat yang terbaik di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.